Oke, sambil tunggu yang lain, kita absen dulu ya. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak slide-nya ya? Kelihatan Pak. Oke. Ini kelas yang malam ya. Yang tadi yang akuntansi sudah saya absen tadi ya. Yes, Pak. Edwin Firdaus. Udah hadir belum? Belum ya? Jagat Gumelar. Indah Yuliansah. Ahmad Jumali. Ahmad Jumali nyari sinyal, Pak. Oke. Teguh Triadi. Andira Oktaviani. Hadir Pak. Oke, siap. Resita Ristiani. Resita hadir, Pak, cuman jaringannya putus-putus, Pak. Oke, nanti kita tunggu ya. Maya Oke, Pak, Rahmayati. Hadir, Pak. Maya. Hadir, Pak. Hadir. Maya. Ini yang siapa namanya? Ninis ini mah. Hadir Pak. Ih, jangan udah. Bentar. Siapa itu Indah ya? Iya Pak, Indah hadir. Ahmad Jumali Pak hadir. Ninis hadir Pak. Sebentar. Jagat. Kita lanjut dulu. Satu, dipanggil, sabar. Ya, bentar. Resita, ada nggak Resita? Diulang. Ciri udah buku malas itu tuh. Maya. Hadir, Pak. Hadir. Maya hadir. Nggak kelihatan. Ini kursinya nih. Oh iya. Hadir, Pak. Maya hadir. Oke. Oh, udah dipanggil belum? On cam Maya. Ninis tadi udah Hadir ya? woi. Udah on cam belum nih? Ninis hadir Pak. Oke. Asifa. Ninis sudah. Hadir, Pak. Asifa. Ahmad Jumali Pak. Ahmad Fajar. Jumali. Ya, hadir, Pak. Farlina. Woi, muta dulu, woi. Hadir Pak. Nanti saya upload di Mute dulu, woi. Tabrakan, woi. Di mute dulu, gengs. Romi Kasihan yang Fajar absen. Nugraha. Tahu ya, Ivan Dina. boleh ya teman gua. Gua lagi tidur, bayangin Hadir tidur. Pak. Jadi kan gua lagi tidur gimana kan? Oke. Hadir. Neng Elda. Ruas ya. Bangun gua gara-gara ada marah-marah. Buka pintu gua tumben sama gua. Neng Elda ada. Hadir, Neng? Pak. Hadir. Tangan lagi dia. Oke. Enggak. Kabur aja tinggal. Muhammad Hilmi. Kemarin balik. Gua dari hari. Nah itu suaranya. Hadir Saya Pak. hapus 2 kali Bapak. Oke, Muhammad Hilmi. Hadir Pak. Bang Ahmad. Andi Yusuf. Hadir, Pak, hadir. Oke, Muhammad Hilmi. Ampun, Ada ya? Hairunisa. Hadir Pak, sinyalnya jelek cuma. Di Hairunisa. gunung, mana? Pak. Pak. Dari tadi minta tolongin absenin, Pak. Jar, gua udah belum Jar. Itu Ahmad Jumali, Pak. Ya ada, Pak, itu, Pak.
Edwin Firdaus, Pak. Jumali hadir, oi. Diulang aja Pak dari awal Pak. Ahmad Jumali Mute, ada di-mute, tadi ya. di-mute dulu. Pak Edwin Firdaus, Pak. Pak Jagat hadir, Pak. Oke, yang ini yang belum saya absen lagi di sini yang belum Edwin Firdaus. Ada aja, Pak, hadir. Oh ya, Jagat Gumelar ada. Ada, hadir. Teguh. Hadir, Pak, hadir. Oke. Sita ada. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hilmi. Belum masuk kayaknya, Pak. Oke, nanti kita tunggu. Khairunisa. Hilmi hadir Pak. Belum bisa masuk Pak. Jaringannya Hilmi putus-putus. hadir, Pak. Oke, Hilmi ada. Tinggal Hernisa Pak. Khairunisa. Belum bisa gabung Pak sinyalnya. Oke, nanti kita tunggu ya sambil itu. Ya Pak, siap. Pak, Hairunisa udah belum, Pak? Oke, Runisa ya. Ya, dari semua ya. Udah di absen. Nah, sebentar untuk kelas ini sebentar. Ini Novia, ini kelas akuntansi ada ya? Hadir, Pak. Siti Maria. Siti Maria. Pak, Hairunisa udah belum, Pak? Ya, udah. Hadir, Maria. Pak. Oke, udah. Nyimak. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikut ya. Kemarin kita sudah di bab pertama ya, terkait himpunan. Nah, sekarang kita ke sistem bilangan ya. Nanti kita mungkin ada sekalian ya, kalau kelas pagi ada, kemarin ada yang sempat tanya terkait dengan tugas ya. Memang kelas malam itu tidak ada tugas ya. Saya sengaja tidak kasih tugas ya nanti sekalian, dan itu juga tidak terlalu banyak karena memang biasanya kalau kelas karyawan disibukkan oleh ya udah terlalu capek Iya, benar, Pak. pulang kerja biasanya gitu. 2 soal aja, Pak. Ya. Ya, Pak. Bener, Pak. 2 soal. Iya, benar, Ya. Pak. 2 soal aja, Pak. Jangan 5. Ya, tapi bukan berarti tidak mengikuti ya gitu. Dan saya juga yakin kalau kelas karyawan itu lebih pintar ya, lebih itu dibandingkan kelas walaupun memang kelas reguler itu dia baru Amin. tapi secara itu mungkin kelas karyawan lebih cepat mengerti ya, atau mungkin mereka kalian lebih mengerti gitu. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab 2 ya, tentang sistem bilangan. Sebelum kita mulai, kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dalam sistem bilangan ya, ada yang kita sebut dengan konsep bilangan ya. Nah, ini saya sengaja nggak bikin slide karena memang
nanti materinya saya satukan nih ada satu yang sudah di-scan ya oleh yang lain ya. Jadi mungkin yang ini juga buku yang saya pakai di dalamnya, jadi kalian tidak perlu beli buku lagi. Nanti ada beberapa scanan yang sudah saya ambil. Nah, nanti kalian juga bisa, nanti saya kasih materinya ya, scanan yang sudah lengkap itu satu buku ya, sekitar ada 300 halaman mungkin. Nah itu, jadi kalian tidak perlu beli buku ya, tapi referensi ini masuk dalam referensi kita ya, buku-buku referensi kita. Oke, dalam matematik ya, bilangan yang ada itu digolongkan menjadi ada dua ya, yaitu bilangan nyata dan bilangan khayalnya biasanya. Nah, kemudian bilangan nyata itu juga bisa dibagi dua juga. Itu ada bilangan irasional, ada bilangan rasional. Nah, selanjutnya rasional juga dibagi dua, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, bilangan nyata itu dapat positif maupun negatif ya. Nah, sedangkan bilangan khayal adalah bilangan yang berupa akar, pangkat, genap dari suatu bilangan negatif. Nah, perbedaan antara kedua jenis bilangan ini bahwa bilangan nyata mengandung salah satu sifat secara tegas atau positif atau negatif ya, jadi jelas. Atau tidak kedua-duanya. Nah, sedangkan bilangan khayal itu tidak jelas sifatnya. Nah, apakah positif ataupun negatif. Nah, ini ada contoh yang mengandung dua sifat positif dan negatif sekaligus ya. Nah, itu kita sebut dengan bilangan kompleks. Nah, ini contoh bilangan nyata, yaitu 2 ya, min 2, 1,1 atau min 1,1. Nah, sedangkan contoh bilangan khayal itu akar dari min 16 ya. Itu kan dia bisa positif ataupun dia bisa negatif. Nah, seperti itu. Jadi ada juga akar 4 min 1,4641. Nah, ini juga bisa positif atau negatif 1,1. Nah, itu. Jadi pada dasarnya bilangan positif maupun negatif jika berpangkat genap akan selalu menghasilkan bilangan positif. Nah, dengan demikian sukar sekali dibayangkan bagaimana hasil akhir suatu bilangan negatif yang berada di bawah tanda akar berpangkat genap. Nah, oleh karenanya bilangan seperti itu dinamakan bilangan khayal. Itu. Nah, itu terkait dengan bilangan nyata dan bilangan khayal. Nah, juga berdasarkan pembatasan, ada yang membedakan apakah suatu bilangan tergolong rasional ataukah dia irasional. Nah, faktor dari keterbatasan dan keberulangan desimalnya, ini sebagai contoh ya, ada 0,172525. Nah, ini bisa dikatakan bilangan rasional. Nah, sedangkan 0,1725259888 sampai seterusnya, nah itu bisa dibilang irasional. Nah, ataupun 0,172526, nah itu bisa dibilang bilangan rasional. Nah, ini masuk dalam pendekatan teori himpunan ya, itu biasa dinyatakan di bawah memperjelas penggolongan bilangan tersebut. Nah, ini ada di buku Dumairi ya, Dumairi 2007 ya. Dan saya juga kebetulan ada referensinya bukunya ya. Jadi dia menyatakan bahwa semua bilangan bulat itu adalah bilangan rasional, tapi tidak semua bilangan rasional berupa bilangan bulat. Nah, selanjutnya semua bilangan pecahan adalah bilangan rasional, tetapi tidak semua bilangan rasional merupakan bilangan pecahan. Atau juga semua bilangan rasional ya adalah bilangan berdesimal, tetapi tidak semua bilangan berdesimal adalah bilangan irasional. Nah, itu jadi jenis-jenis bilangan terdapat tidak lagi jenis bilangan yang menyangkut bilangan bulat positif. Nah, mereka adalah bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan prima.
Nah, kalian sudah pahamnya bilangan asli seperti apa ya? Semua bilangan bulat positif tidak termasuk 0. Nah, itu dikatakan bilangan asli. Contohnya ini A 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga bilangan cacah dan ada juga bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima, bilangan asli yang besarnya tidak sama dengan 1 dan hanya habis atau bulat ya dibagi oleh diri sendiri. Nah, itu bilangan prima. Nah, terkait tanda bilangan ya, kalian mungkin sudah mengerti ya, ada tanda ketidaksamaan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, tanda lebih kecil dari atau sama dengan, tanda lebih besar atau sama dengan. Nah, ini beberapa sifat bilangan nyata ya, yaitu hubungan perbandingan. Bisa sebagai contoh, jika A lebih kecil atau sama dengan B, maka maka min A itu lebih besar dari min B. Nah, sedangkan jika A lebih besar dari B, maka min A itu sama dengan A, atau lebih kecil dari min B. Nah, itu contoh-contoh kaidah di atas ini bisa dimasukkan dalam bilangan ya. Misalkan untuk sifat ke-1, andaikan A 2 dan B-nya 4, maka A lebih kecil dari B, dan min A ya, min berarti min 2 itu lebih besar dari min 4, sebab min 2 lebih besar dari 4. Nah, itu kita masukkan dalam sifat-sifat dari perbandingan ini ya. Nah, ini kita masukkan. Ini contohnya, ada sifat kedua juga sama. Nih, jika A itu lebih kecil atau sama dengan B, dan X-nya itu lebih besar dari 0, maka X kali A itu lebih kecil atau sama dengan X kali B. Nah, itu kita bisa masukkan. Kita coba dalam contoh, jika A sama dengan 2, maka B-nya itu sama dengan 4. Nah, serta X sama dengan 3. Maka X dikali A itu lebih kecil dari X dikali B. Kita masukkan dalam rumusnya. 2 kali 3 sama dengan 6, itu lebih kecil dari 4 dikali 3, sama dengan 12. Nah, sedangkan jika A itu 7, maka B-nya sama dengan 5, maka X sama dengan 3. 7 kali 3 sama dengan 21, itu lebih besar dari 5 kali 3 atau 15. Nah, itu. Oke, selanjutnya juga ada sifat ketiga dan sifat keempat. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan. Nah, ini ya. Jadi tadi beberapa sifat bilangan kita masuk. Jadi bilangan-bilangan nyata yang memenuhi kaidah tertentu apabila mereka dioperasikan, maka operasi penjumlahan dan perkalian ya bilangan akan memenuhi kaidah. Nih ada kaidah-kaidah dari operasi bilangan. Yang pertama itu kita namakan kaidah komutatif ya. Ya, dalam menjumlahkan dua bilangan, perubahan urutan antara keduanya tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Nah, itu. Jadi misalkan ini dalam udah dirumuskan ya, bahwa A ditambah B sama dengan B tambah A. Kita contohkan 4 tambah 7 sama dengan 7 tambah 4. Atau 10 tambah 2 sama dengan 2 tambah 10. Nah, itu seperti itu. Itu kita namakan kaidah komutatif ya. Atau sama halnya dengan perkalian juga. Ya. Jadi perubahan urutan perkalian antara dua bilangan tidak akan mengubah hasilnya. Misalkan A kali B sama dengan B kali A. 4 kali 7 sama dengan 7 kali 4. Nah, itu kita namakan kaidah komutatif. Ya. Jadi tidak merubah bilangan, tidak merubah ya urutan perkalian, dua bilangan tidak mengubah hasilnya. Nah, itu. Nah, selain kaidah komutatif ada kaidah asosiatif ya. Nah, kalau kaidah asosiatif dalam menjumlahkan 3 bilangan atau lebih, perubahan cara pengelompokan bilangan tersebut tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Nah, misalnya kita sudah rumuskan, misalkan ini dalam rumus A, dalam kurungnya A tambah B, dalam kurung ditambah C sama dengan
A ditambah B tambah C dalam kurung. Misalkan contohnya 2 tambah 3 ya, dalam kurung 2 tambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4 dalam kurung. Nah, itu tidak akan mengubah hasilnya, sama ya. Ini 2 tambah 3 itu 5 ditambah 4 itu 9, ataupun 2 ditambah 7 itu 9. Nah, itu kita namakan kaidah asosiatif. Nah, sama dengan tadi penjumlahan, sama dengan sama juga dengan perkalian ya, sama. Nah, cara pengelompokan bilangannya juga sama. Jadi tidak akan mengubah hasil perkalian. Sudah dirumuskan bahwa A kali B dalam kurung B kali C sama dengan A dalam kurung B kali C. Nah, itu kita lihat contohnya 2 kali 3 dalam kurung 2 kali 3 dikali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. 2 kali 3 itu 6 dikali 4 24. Dan 2 dikali 3 kali 4, 12 dikali 2 itu 24. Nah, itu hasilnya tidak merubah hasil perkalian ataupun penjumlahannya. Itu namanya kaidah asosiatif. Nah, itu kalau komutatif itu 2 ya, dari 2. Nah, kalau asosiatif itu menjumlahkan 3 bilangan. Oke, selanjutnya ada namanya kaidah pembatalan. Nah, ini. Jika jumlah A dan C sama dengan jumlah B dan C, maka A sama dengan B. Nah, sudah dirumuskan ya. Jika A tambah C sama dengan B tambah C, asal, ya maksudnya maka A sama dengan B. Ya, hasilnya. Jika jumlah A dan C itu sama dengan jumlah B dan C, maka A sama dengan B. Nah, itu. Kita contoh. Jika A sama dengan 5, B-nya 5, dan C-nya sama dengan 3, maka 5 tambah 3 sama dengan 5 tambah 3. Sehingga 5 sama dengan 5. Nah, itu. Berarti A itu sama dengan B. Nah, itu untuk kaidah pembatalan ya. Nah, jika hasil A dan C-nya itu sama dengan hasil kali B dan C, di mana C bilangan nyata bukan 0. Jadi, ini harus bilangan nyata ya. Jadi, kaidah pembatalannya itu asalkan bilangannya bukan bilangan 0, maka A sama dengan B. Nah, itu contohnya misalkan gini. A dirumuskan sama dengan A dikali C sama dengan B kali C, asal C itu bukan 0, maka A sama dengan B. Nah, itu hasil perkalian juga sama ya. Itu maka hasilnya sama. Oke, selanjutnya kaidah distributif nih ya. Nah, dalam pengalian bilangan A terhadap jumlah B ditambah C, nah hasil kalinya adalah sama dengan jumlah hasil kali A dan B, dan hasil kalinya A dikali C. Nah, kata lain, hasil sebuah bilangan terhadap suatu penjumlahan adalah sama dengan jumlah hasil kalinya. Dalam perumusan itu A dalam kurung B ditambah C atau sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Nah, kita contohkan misalkan 3 dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 kali 5. Nah, itu kita sebut kaidah distributif ya. Dalam kenyataannya nanti dalam soal nanti tinggal kalian menyesuaikan saja masuknya dalam kaidah apa nanti. Nah, ada yang namanya juga disebut unsur penyama. Nah, ini ya. Jadi unsur penyama itu dalam penjumlahan atau pengurangan adalah bilangan 0. Sebab jumlah selisih antara suatu bilangan tertentu dan 0 adalah bilangan itu sendiri. Nah, misal kalau kaidahnya A kurang lebih 0 sama dengan A. Jadi contohnya 4 ditambah min atau dikurangi 0 sama dengan 4. Atau 5 plus minus 0 sama dengan 15 plus minus 0 sama dengan 15. Nah, itu kita sebut dengan unsur penyama. Itu hanya bilangan 0 sebab jumlah selisih antara suatu bilangan tertentunya itu adalah 0 ya, atau bilangan itu sendiri. Nah, itu. Atau kita sebut dengan kebalikannya juga. Nih,
setiap bilangan nyata mempunyai sebuah balikan penambah ya, atau kita sebut dengan additive inverse ya. Nah, jadi jumlah antara bilangan tertentu dan balikan penambahnya adalah sama dengan 0. Nah, misalkan ini sudah dirumuskan bahwa A ditambah min A sama dengan 0. Nah, itu. Jadi ini hanya menyatakan bahwa kalimat itu merupakan kebalikan atau unsur penyama atau kebalikan. Nah, ini kalau kebalikan itu dirumuskan dengan A ditambah min A sama dengan 0. Nah, 3 ditambah, contohnya 3 ditambah min 3 sama dengan 0. Atau 10 ditambah min 10 sama dengan 0. Nah, itu hanya kita menyatakan bahwa itu termasuk dalam balikannya. Jadi setiap bilangan nyata bukan 0 mempunyai sebuah balikan pengali. Atau kita sebut dengan multiplicative inverse ya. Nah, hasil kali bilangan tertentu terhadap balikan pengalinya adalah sama dengan 1. Nah, ini A dikali 1 per A sama dengan 1. Nah, ini contohnya. Nah, kita sebut dengan multiplicative inverse ini. Misalkan 3 dikali 1 per 3. Ini sesuai dengan rumusan yang ada ya. A dikali 1 per A sama dengan 1. 3 dikali 1 per 3 sama dengan 1. Jadi bilangan sepertiga disebut balikan pengali dari 3. Itu. Atau 7 kali 1 per 7 sama dengan 1. Jadi bilangan 1 per 7 disebut balikan pengali 7. Nah, itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi mungkin ini hanya pernyataan saja ya bahwa ini termasuk kaidah apa ya, termasuk operasi apa. Nah, sedangkan yang untuk penjumlahan ya, nah itu disesuaikan dengan termasuk masuk apa ya. Jadi misalkan itu sebagai unsur pertama, kebalikan, kaidah distributif atau asosiatif ya. Nah, itu aja. Oke, ada ditanyakan? Enggak kayaknya, Pak. Oke ya. Ya, sebenarnya ini hanya menerangkan saja bahwa ini sesuai dengan operasi atau bilangan apa. Nah, ini ya. Selanjutnya kita ke operasi tanda nih ya. Ini juga operasi tanda, kalian hanya mengetahui bahwa ini termasuk operasi seperti apa ya. Jadi operasi tanda itu membahas pengoperasian bilangan baru mengenai bilangan-bilangan dengan satu macam tanda, yaitu positif. Maka selanjutnya akan dibahas pengoperasian terkait dengan tanda-tanda yang melekatnya nih ya. Jadi kalian ini yang pertama operasi penjumlahan ya. Jadi jumlah dari dua bilangan positif adalah sebuah bilangan positif baru yang nilainya lebih besar. Nah, ini jadi ini hanya perumusannya sudah ada ya. Misalkan dalam kurung plus A ditambah dalam kurung plus B sama dengan pasti plus C. Nah, itu otomatis ya, karena penjumlahan positif akan menghasilkan positif yang lebih besar. Contohnya plus 3 ditambah plus 4 sama dengan plus 7. Nah, itu saya rasa ini sudah paham ya. Ataupun sebaliknya. Jadi jumlah dari dua bilangan negatif adalah sebuah bilangan negatif baru yang nilainya lebih kecil. Nah, itu. Jangan salah ya. Ini jumlah bilangan negatif, bukan pengurangan ya. Ingat, jumlah dua bilangan negatif adalah sebuah bilangan negatif, tetapi nilainya lebih kecil. Itu dalam rumusan, itu min A ditambah min B sama dengan min C. Contohnya, min 3 ditambah min 4, hasilnya jadi min 7. Itu. Jadi, hasilnya maka akan lebih kecil. Nah, itu. Nah, selanjutnya jumlah dari bilangan positif dan bilangan negatif adalah bilangan positif jika harga mutlak bilangan pertama lebih besar dari harga mutlak bilangan kedua, atau bilangan negatif jika harga mutlak bilangan pertama lebih kecil dari harga mutlak bilangan kedua. Saya rasa kalian sudah paham ya. Jadi
dalam rumusan plus A ditambah min B sama dengan plus C. Itu jika A-nya itu lebih besar dari B. Ya. Contohnya tuh plus 5 ditambah min 3 otomatis hasilnya plus 2, hasilnya positif ya. Nah, atau sebaliknya plus A ditambah min B sama dengan min D. Ini hanya ini ya. Jika A itu lebih kecil dari B. Itu. Ini dalam perumusan himpunan saja ya, penulisannya, perumusannya. Contohnya plus 3 ditambah min 7 itu hasilnya min 4. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada jumlah dari bilangan negatif dan bilangan positif adalah bilangan positif apabila harga mutlak dari bilangan pertama lebih kecil dari harga mutlak bilangan kedua. Nah, itu. Jadi kalau bilangan negatif itu dan bilangan negatif, pertambahan bilangan negatif dan bilangan positif, maka hasilnya positif apabila bilangan pertama lebih kecil. Ya. Ini contohnya min 3 ditambah 7 plus 7 ya sama dengan plus 4. Dan sebaliknya. Ya. Jadi rumusannya min A ditambah plus B sama dengan min D jika A itu lebih besar dari B. Oke, itu untuk penjumlahan ya. Jadi dari beberapa penjumlahan bisa kalian lihat bahwa hasilnya akan berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada kita sebut operasi pengurangan. Nah, kalau yang kerjanya hitung-hitungan ya di perhitungan sudah di luar kepala ya untuk. Nah, selisih antara dua bilangan positif adalah bilangan positif jika harga mutlak bilangan pertama lebih besar daripada harga mutlak dari bilangan kedua. Dan negatif jika harga bilangan pertama lebih kecil dari harga bilangan kedua. Nah, itu. Nah, dalam perumusnya A, misalkan ya, plus A dikurangi plus B sama dengan plus C. Nah, itu jika A-nya lebih besar dari B. Misalkan plus 8 dikurangi plus 2 sama dengan plus 6. Jadi kalian jangan tertukar ya. Jadi kalau misalkan ada contoh, belum nanti di pengurangan ya. Nah, contoh kedua itu min plus 15 dikurangi plus 5. Hasilnya plus 10. Nah, itu. Walaupun di sini plus ya, tapi ini pengurangan ya. Itu plus 15 dikurangi plus 5 sama dengan plus 10. Jadi ini hanya pernyataan saja. Kalau logikanya mungkin kalau penulisannya bisa saja 15 dikurangi 5 langsung ya. Karena memang positifnya sudah ketahuan. Tapi nilai ini dipisahkan karena ini bisa saja 5-nya itu negatif atau positif. Nah, di sini ditentukan bahwa 5-nya itu positif. Jadi hasilnya 10. Nah, selanjutnya ada juga selanjutnya ada plus A dikurangi plus B sama dengan min D. Nah, itu jika A-nya lebih kecil dari B. Jadi contohnya plus 4 dikurangi plus 9, maka hasilnya adalah min 5. Nah, itu sudah ketentuan sudah ada. Nah, ini juga sama ya. Ini juga pengurangan. Nih, selisih antara dua bilangan negatif adalah bilangan positif jika harga mutlak bilangan pertama lebih kecil dari harga mutlak bilangan kedua. Nah, atau akan menjadi bilangan negatif apabila harga mutlak bilangan pertama lebih besar daripada harga mutlak kedua. Nah, dalam rumusan min A itu dikurangi min B sama dengan plus C jika A itu lebih kecil dari B. Contohnya, min 2 dikurangi min 7. Hasilnya plus 5. Karena minnya menjadi positif ya. Jangan tertukar ya. Jadi ini min dikurangi min sama dengan 5. Ya, karena ininya jadi plus. Jadi min 2 ditambah plus 7 sama dengan 5. Nah, itu juga ada juga, ini juga sama ya. Ketentuannya hanya A-nya lebih besar dari B. Saya yakin kalian sudah mengerti ya, karena ini hanya perhitungan dasar ya.
terkait dengan Iya, benar. bagaimana menuliskan ya bilangan negatif ataupun positif. Nah, selanjutnya sama juga dalam operasi perkalian juga sama. Jadi hasil kali antara dua bilangan positif serta antara dua bilangan negatif adalah positif. Gitu. Jadi kalau perkalian mau positif mau negatif hasilnya positif. Nah, ya kan? Jadi misalkan plus 2 kali 3 hasilnya plus 6. Ataupun min 4 dikali min 2 hasilnya plus 8. Nah itu. Nah sebaliknya hasil kali antara dua bilangan yang berlainan tanda adalah sebuah bilangan negatif. Jadi kalau misalkan positif kali min itu hasilnya pasti negatif. Atau sebaliknya negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah itu untuk operasi perkalian ya. Oke, yang selanjutnya itu pembagian ya. Ini juga sama, jadi hasil bagi antara dua bilangan positif serta antara dua bilangan negatif adalah sebuah bilangan positif. Jadi ketentuannya plus A dibagi plus B sama dengan plus C. Contohnya plus 8 dibagi plus 2 sama dengan 4, atau plus 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah itu ketentuan. Atau ketentuannya min A dibagi min B sama dengan positif. Nah, gitu sama ya. Jadi kalau min dibagi min itu hasilnya positif. Nah, itu untuk hasil bagi. Nah, selanjutnya ada hasil bagi antara dua bilangan yang berlainan itu hasilnya negatif ya sama dengan perkalian ini ya. Nah, itu untuk pembagian. Contohnya nih yang terakhir min 8 dibagi plus 2 itu hasilnya min 4, atau min 10 dibagi 4 itu hasilnya min 2,5. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sedikit lagi. Oke, selanjutnya operasi bilangan pecahan ya. Jadi bilangan pecahan itu bilangan rasional yang benar ya, tidak bulat atau tidak utuh. Jadi berdasarkan penulisannya bilangan pecahan bisa dibedakan atas pecahan biasa dan ada pecahan desimal ya. Nah itu jadi pecahan biasa selalu menunjukkan bentuk pembagi antara dua bilangan. Contohnya itu misalkan 1/4, 3/6 dan seterusnya ya. Nah sedangkan setiap pecahan biasa dapat pada dasarnya dapat diubah bentuk menjadi pecahan desimal. Nah, contohnya itu misalkan 1/4 bisa ditulis menjadi 0,25 atau 3/6 bisa ditulis menjadi 0,5. Nah, itu. Nah, dalam suatu pecahan terdapat dua macam suku, yaitu suku terbagi atau kita sebut dengan numerator ya, atau suku pembagi atau denominator. Nah, itu ya. Jadi suku terbagi terletak di atas garis bagi, nah sedangkan suku pembagi terletak di bawahnya. Contohnya tadi 1/4 atau 3/6. Nah, berdasarkan nilainya dari suku-suku pecahan bisa dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ini hanya pengetahuan saja ya terkait dengan bilangan pecahan ya. Nah, itu suku pecahan. Ada 3 macam yaitu pecahan layak, ada pecahan tak layak atau pecahan kompleks. Nah, ini. Jadi kalian bisa baca juga bukunya di yang Dumari juga ada ya, Dumairin. Jadi adapun pecahan kompleks itu pecahan yang pada salah satunya, keduanya terdapat satu pecahan atau lebih. Nah itu. Jadi jika pada suku terbagi atau suku pembagi atau bahkan kedua suku tersebut masih terdapat lagi satu atau beberapa pecahan. Nah maka pecahan demikian dinamakan dengan pecahan kompleks. Nah itu. Contoh ada pecahan layak setengah, 1/4, 3/4. Ada pecahan tak layak 5/2, 7/4 atau kita sebut contoh pecahan kompleks ya. Yaitu 1/3/5 atau 2/4/1/3. Nah, itu kita sebut dengan pecahan kompleks ya.
Nah, di dalam suatu operasi bilangan pecahan ada namanya operasi pemadanan ya. Nah, ini pemadanan. Jadi biasanya yang suka memecah-mecah ya, kalau bilangan itu memperkecil biasanya. Jadi suku dalam suatu pecahan dapat diperbesar atau diperkecil ya dengan mengubah nilai pecahannya. Nah, ya, sepanjang keduanya atau suku terbagi dan suku terbaginya Enggak, jangan mas, satu aja. Pi biru pi. dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, itu ya. Angka berapa? 8. 8 ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ke belakang? Sampai ke rumah gua. Enggak kayaknya Pak. Itu siapa? Materinya ada kan Pak ya? Ada. Nanti saya. Merah. Gua enggak ada merah goblok. Sebenarnya ini enggak terlalu susah ya, karena ini hanya pernyataan saja bahwa kalau apa namanya hitungan ini seperti ini, pemecahan seperti ini. Nah itu. Nah oke. Kembali lagi operasi pemandanan ya. Nah ini dirumuskan dengan A per B ya, sama dengan A dikali C atau B per B kali C. Nah itu, ataupun bisa juga A per B sama dengan A dibagi C dibagi B per C. Nah gitu contohnya aja ya, contoh kita perbesar pecahan ya. Misalkan 2/3. Nah itu, mau kita besarkan pecahannya, maka 2 tinggal kita samakan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 3 menjadi 6/9. Itu nilainya sama dengan 2/3. Ataupun 6/9 bisa 6 kali 5 dikali 9 kali 5 atau 30/45. Nah itu. Dan seterusnya ya. Jadi tidak ada batasnya terus pecahan-pecahan. Nah itu pecahan sepadan namanya ya, pemadanan. Ya. Ataupun diperkecil, misalkan dari 20/4, 24/30 menjadi kita bagikan saja sesuai dengan disamakan 24 bagi 2 per 30 bagi 2 jadi 12/5. Masih bisa diperkecil 12 bagi 3 per 15 bagi 3 berarti 4/5. Nah itu. Jadi pecah-pecahan yang diperkecil. Jadi 24/30 sama dengan 4/5. Itu nilai. Nah, untuk pemecahan ya, pemadanan namanya. Nah, ada juga selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Nih, sebentar lagi. Nah, contoh saja langsung dalam menyamakan suku pembaginya diusahakan pecahan-pecahan tersebut memiliki suku pembagi bersama terkecil. Nah, ini jadi contohnya 3/4 ditambah 7/4 sama dengan 10/4. 7/4 dikurangi 2/4 sama dengan 5/4. Ini mudah ya, jadi tidak terlalu susah. Nah, ini ada contohnya juga, kalian bisa baca 5/A ditambah 2/B sama dengan, nah kalian samakan dulu ya, 5B per AB ditambah 2A per AB. Maka kita dapatkan hasilnya 5B plus 2A sama dengan per AB. Nah, itu. Ini operasi perkalian juga dalam pecahan ya, ini dalam pemecahan, dalam operasi pecahan. Contohnya A per X kali B per Y sama dengan A dikali AB dikali XY. Atau contohnya 4/5 dikali 2/3 sama dengan 8/15. Jadi tinggal kalian kalikan saja ya. Nah, ini untuk operasi pembagiannya. Contohnya 7/8 dibagi 3/4. Jadi 7/8 dikali 4/3. Nah, itu ya. Tinggal balikan pembaginya. Jadi pembagian pecahan dapat dilakukan dengan 3 macam, yaitu yang pertama, kalikan pecahan terbagi, ya, pecahan yang akan dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Nah, ini contohnya. Misalkan 7 dibagi 8. 7/8 dibagi 3/4. Maka 7/8 dikali 4/3. Nah, tinggal kalian kalikan, berarti 28 dibagi 24. 1/3.
1/6. Itu diperkecil lagi itu ya. Atau sama dengan 7/8. Nah, ini 7/6 ya. Nah, contoh kedua, ubah terlebih dahulu pecahan terbagi dan pecahan pembagi sehingga keduanya memiliki suku pembagi bersama terkecil. Nah, misalkan contoh 7/8 dibagi 3/4. Nah, sama dengan 7/8 dibagi 6/8. Itu sama dengan 7/6. Oke, atau cara ketiga, kalian kalikan terlebih dahulu ya dengan suku pembagi bersama terkecil. Nah, lalu sederhanakan masing-masing pecahan kemudian dibagi. Nah, ini ya. Jadi misalkan 7/8 dibagi 3/4 sama dengan 7/8 dikali 8 dibagi ini ya, atau 3/8 dikali 8 angka 2 ya ini ya. Ini sama aja ya. Sama dengan 7 dibagi 6 sama dengan 7/6 atau 1/6. Nah, itu untuk pembagian ya. Ini sudah. Oke, sekali lagi nih tinggal pangkatnya. Mungkin sisanya nanti kalian baca. Ada pangkat ya, menunjukkan banyaknya perkalian yang secara beruntun ya. Nah, ini dalam gemari ya. Jadi notasi XN menunjukkan bahwa X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut sebanyak N kali. Jadi misalkan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 4. Nah itu. Jadi kalian, nah ini ada beberapa kaidah pemangkatan bilangan juga. Ya. Contohnya bilangan bukan 0 berpangkat 0 akan adalah 1. Jadi kalian bisa ada kaidahnya yang misalkan X pangkat 0 itu sama dengan 1 karena memang X pangkat 1 sama dengan X pangkat 0. Nah ini aja juga bilangan X pangkat min N sama dengan 1. Dan selanjutnya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini karena memang ada tinggal 2 materi lagi nih yang terakhir. Kalian bisa baca saja ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang mengerti kalian bisa tanyakan nanti terkait ada di mungkin ada tugas ya nanti kalau misalkan belum dijelaskan di sini atau nanti saya share penjelasan sisanya ya antara akar dan logaritma nanti secara online nanti. Nah, ini ada beberapa karena memang ada berkaitan dengan kaidah logaritma ya. Ini ada contohnya X log X sama dengan 1. Nah, ini sebagai contoh. Oke, ada yang tanyakan? Nah, ini. Sudah ngantuk, Pak. Ini sengaja saya percepat ya, karena memang di pembahasan ini tidak terlalu detail ya, maksudnya ini hanya pernyataan saja, jadi kesesuaian bilangan ya, bilangan apa termasuk bilangan apa, mungkin kaidah-kaidahnya hanya sebatas kaidah-kaidah, jadi harus seperti apa penyelesaiannya itu saja. Nah misalkan akar nih, akar 2 9 2 sama dengan 3, nah itu sama dengan 3 pangkat 2 atau 9, nah itu seperti itu. Ada beberapa kaidah yang sudah ada, jadi ketika kalian menentukan bilangan, nah sesuaikan dengan kaidah pengakaran misalkan. Nah, contohnya ini ada ya beberapa contoh juga nih, ada akar 3 pangkat 64 sama dengan 64 per sepertiga sama dengan 4. Kenapa bisa penyelesaian ini? Nah, kalian lihat contoh kaidahnya.
Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri ya. Jadi ini ada beberapa menit lagi. Ini ada beberapa contoh ya terkait dengan logaritma nih di sini ya. Sampai nah ini contoh penyelesaiannya juga. Nanti Zoom yang kemarin saya akan gabung dengan ini ya. Nanti saya upload saja nanti di saya rencananya mau saya gabungkan ya karena terlalu pendek yang kemarin, maka saya gabungkan dengan yang sekarang ya, di YouTube, di channel di YouTube saya. Bukan buat komersil sebenarnya, hanya saya itu kadang bingung menyimpan data ya terkait dengan pembelajarannya. Jadi saya simpan di ya kayak kemarin aja gitu, itu di YouTube gitu seperti ataupun di Facebook supaya tidak menyimpan data di harddisk atau di laptop ya terlalu berat. Kalau itu biar mereka yang menyimpan ya di server, kita hanya linknya saja. Dan itu juga buat sebagai pembuktian kalian bahwa kalian itu bukan hanya absen saja ya atau nol itu aja, tapi mengikuti kuliah, apalagi kelas karyawan ya. Notabene biasanya hanya kebanyakan hanya nama saja gitu, seperti itu. Nah, itu. Sabar. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ada kayaknya Pak, udah cukup. Tidak ada Pak, cukup. Cukup ngantuk ya. Ya, tidak terlalu ini ya. Jadi santai saja, kalau sama saya santai saja ya. Jadi jangan terlalu ini. Jadi sama kita sharing saja gitu. Apalagi terkait dengan sebenarnya ini hanya dasar gitu, penyelesaian mata kuliah dasar. Oke, kalau absen sudah semua ya? Iya Pak, hadir semua. Udah belum, Pak? Siapa yang belum? Sudah, Pak. Pak Hairunisa udah belum ya? Tadi suaranya putus-putus. Sudah bisa. Allahu Ya, Akbar. saya ini. Ya Allah. Sebel. Oke, terima kasih. Kondisi injar. Oke, kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis, untuk hari ini cukup sekian ya. Mungkin materinya juga sudah cukup, nanti akan saya share sisanya ya terkait dengan materi terakhir tadi, akar dan logaritma. Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin nanti minggu depan ya, atau nanti setelah ini akan saya share ada tugas ya, tugas sedikit hanya untuk supaya tidak lupa apa yang saya sampaikan tadi gitu, sedikit pemanasan saja gitu. Oke, kalau tidak ada untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Weh, Nisa, ini lempar sapu kamu. Bisa jebelin demi. Ada yang ngerti? Enggak, Maya. Ngerti Teh Maya kalau contohnya. Enakan. Masih gampangnya, masih dasar. Udahlah, ngantuk.